warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartila Dewi Tanasi. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Jadi, tugas yang akan saya jelaskan adalah cara konfigurasi mikrotik dari membuat WiFi, hotspot, dan limitasi bandwidth. Cara yang pertama adalah konfigurasi dasar mikrotik. Yang pertama-tama, teman-teman harus mendownload aplikasi Winbox. Jadi, aplikasi Winbox ini merupakan aplikasi berbasis Windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi mikrotik. Selanjutnya, teman-teman membuka aplikasi. Kemudian, teman-teman men-setting kabelnya dan mikrotik. Jadi, silahkan colokkan kabel yang dari sumber internet ke port 1 pada mikrotik. Ini mikrotiknya dan ini port 1-nya. Jadi, kabel kuning ini merupakan kabel ISP atau Internet Service Provider yang merupakan sumber internet. Kemudian, colokkan kabel LAN atau Local Area Network ini ke port 2 pada mikrotik. Dan kabel LAN ini juga dikoneksikan ke PC atau laptop. Selanjutnya, klik kode unik yang ada pada bawah tulisan MAC address. Jadi ini kodenya, diklik. Selanjutnya, jika sudah, klik tombol connect dan tampilan akan seperti gambar ini. Jadi ini tampilannya. Nah, jadi teman-teman klik tombol connect yang ini dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik tombol remove configuration yang ini dan tunggu sampai mikrotiknya restart. Jika sudah restart, silakan tekan tombol cancel dan ulangi langkah ketiga. Jadi ini langkah ketiganya diulangi lagi. Selanjutnya kita ke konfigurasi DHCP client. Jadi konfigurasi DHCP client ini bertujuan untuk mikrotik bisa mendapatkan IP otomatis dari router utama atau sumber internet. Cara konfigurasi DHCP client. Yang pertama, masuk ke menu IP. Yang ini menu IP-nya. Dan cari menu DHCP client. Ini menu DHCP client-nya. Kemudian klik menu DHCP client ini. Nah, seperti gambar ini. Ini menu DHCP client-nya. Pada menu DHCP client ini, silahkan klik tombol yang berlambangkan tanda plus. Ini tombolnya. Nah, diklik ya. Selanjutnya, maka tampilannya akan seperti pada gambar ini. Jika sudah terbuka tampilannya, silakan rubah pada bagian interface. Ini interface-nya ke Ether 1. Tampilannya seperti begini. Jika muncul status stopped, silakan klik Ether 1 dan klik tombol checklist yang ini, sehingga status akan berubah menjadi bound secara otomatis. Jika statusnya sudah berubah menjadi bound,
maka konfigurasi DHCP kliennya telah berhasil. Kemudian konfigurasi DHCP server pada MikroTik. Konfigurasi DHCP server sendiri bertujuan untuk memberikan IP address secara dinamik atau otomatis dari MikroTik ke perangkat yang terhubung ke MikroTik. Cara melakukan konfigurasi DHCP server di MikroTik. Yang pertama, klik menu IP address dan tampilannya seperti begini. Selanjutnya, klik tombol plus yang ini dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan masukkan IP address-nya 20.1.1.1/24 dan interface-nya pilih Ether 2. Kemudian klik tombol plus lagi, masukkan IP address 30.1.1.1/4 dan interface-nya Ether 3. Dan kemudian klik tombol plus lagi, masukkan IP address 40.1.1.1/24 dan interface-nya Ether 4. Dan klik tombol plus lagi, masukkan IP address 10.1.1.1/24 dan interface-nya WLAN 1. Maka tampilannya akan seperti begini. Kemudian klik menu IP DHCP server yang ini, maka tampilannya akan seperti ini. Klik tombol DHCP setup, pilih interface Ether 2, kemudian klik tombol next sampai ke DNS servers. Yang ini, masukkan DNS Google-nya 8.8.8.8 dan secondary DNS-nya 8.8.4.4 seperti gambar yang ini. Kemudian klik next. Next yang ini ya. Sampai konfigurasinya berhasil. Ulangi langkah yang sama untuk Ether 3, 4, dan WLAN 1, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti gambar di atas ini, maka konfigurasi DHCP server telah berhasil. Selanjutnya, konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Fungsi daripada konfigurasi NAT ini yaitu untuk melakukan translate IP address dari IP lokal menjadi IP public, sehingga MikroTik dapat mendapatkan akses untuk berinternet. Cara konfigurasi NAT pada MikroTik. Yang pertama, masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian menu NAT yang ini. Dan tampilannya akan seperti ini. Klik tombol plus yang ini, dan menu action. Jadi pada menu action ini, pilih masquerade seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti gambar ini, maka konfigurasi NAT-nya telah berhasil atau sukses. Kemudian untuk melakukan uji coba apakah MikroTik sudah dapat mengakses internet, maka masuk ke menu New Terminal yang ada yang ini, yang ada pada pojok kiri pada aplikasi Winbox. Jika sudah, teman-teman ketikkan ping 8.8.8 sebanyak 4 kali
Dan apabila tampilannya menjadi seperti di bawah ini, maka konfigurasi NAT-nya telah berhasil dan mikrotik dapat terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu konfigurasi Wi-Fi. Jadi konfigurasi Wi-Fi pada mikrotik ini bertujuan untuk membuat mikrotik dapat memancarkan sinyal Wi-Fi. Cara konfigurasi Wi-Fi pada mikrotik. Yang pertama, masuk ke menu wireless dan tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan daripada menu wireless. Selanjutnya, klik 2 kali pada WLAN. Jadi klik 2 kali pada tampilan WLAN ini. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya pada bagian mode, silahkan dirubah menjadi AP Bridge. Pada bagian SSID, silahkan diatur sesuka hati, karena SSID ini merupakan nama daripada Wi-Fi-nya. Tampilannya seperti ini. Kemudian klik Apply, kemudian klik Apply dan klik OK. Jika terdapat logo X pada samping WLAN, silahkan teman-teman klik WLAN 1 dan klik menu checklist seperti gambar ini. WLAN 1 dan menu checklist. Jika sudah, silahkan cek pada laptop atau HP kalian masing-masing. Jika sudah ada nama Wi-Fi yang disetting tadi, berarti tandanya konfigurasi Wi-Fi telah berhasil. Kita masuk ke cara pembuatan kata sandi atau password pada Wi-Fi yang sudah dikonfigurasi. Yang pertama, pada menu wireless, klik security profile dan tampilannya akan seperti begini. Klik menu security profile. Ini security profile-nya, tampilannya itu seperti begini. Kemudian klik tombol plus yang ini. Pada kolom name-nya isi keterangan password dan modenya pilih dynamic case. Kemudian authentication type-nya pilih WPA2 PSK dan WPA2 pre-shared key-nya isikan kata sandi yang teman-teman inginkan. Jadi contohnya tuh seperti ini. Kemudian kembali Wi-Fi interface-nya, klik WLAN 1 dan pada security profile-nya silakan pilih password seperti ini. Jika ingin melakukan hide Wi-Fi, maka silakan contreng kolom pada hide SSID ini. Jika tidak ingin di-hide, maka abaikan saja dan konfigurasinya telah berhasil. Yang ketiga, konfigurasi hotspot. Konfigurasi hotspot berfungsi untuk membuat setiap perangkat yang terhubung ke Wi-Fi diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Cara konfigurasi hotspot. Yang pertama, masuk ke menu IP hotspot. Pada tampilan menu hotspot, klik tombol hotspot setup. Yang ini hotspot setup-nya dan pilih interface WLAN 1. Ini seperti gambar ini. Klik tombol next.
Next yang ini ya. Sampai pilihan select certificate, pilih none, kemudian klik tombol next lagi sampai DNS servernya muncul seperti ini. Dan isikan angka 8.8.8.8 sebanyak 4 kali, dan secondary DNS-nya diisikan 8.8.4.4 seperti contohnya seperti begini. Jika sudah, maka akan muncul konfigurasi DNS dan DNS name, inputkan login.wifi seperti ini. Ini DNS name-nya, inputkan nama login.wifi. Kemudian klik next. Next yang ini. Jika sudah mengklik next pada password for the user, isikan terserah Anda, kemudian next. Jika tampilannya sudah seperti gambar di bawah ini, maka konfigurasinya telah sukses. Nih. Klik menu server profiles dan akan muncul tampilannya seperti ini. Yang ini server profiles dan ini tampilannya. Klik 2 kali pada hotspot server profile 1. Yang ini. Dan klik menu login. Atur konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Tujuan daripada dilakukannya konfigurasi seperti gambar ini agar setiap perangkat dapat terhubung ke hotspot WiFi yang tadi. Jika sudah, klik tombol OK yang ini. Kemudian masuk ke menu user profile. Kemudian klik tombol plus dan maka tampilannya akan seperti ini. Lakukan konfigurasi seperti gambar di samping ini. Maksud daripada konfigurasi tersebut yaitu pada rule admin. Jadi satu akun itu bisa untuk 5 perangkat sesuai dengan jumlah angka yang ada di shared user. Kemudian pada rate limitnya yang ini kan ada 5M per 10M. Itu maksudnya pada rule adminnya itu kecepatan uploadnya yaitu 5 MB dan kecepatan downloadnya sebesar 10 MB. Selanjutnya jika sudah klik OK yang ini, maka lakukan konfigurasi untuk kliennya seperti gambar ini. Jika sudah, sekarang lakukan konfigurasi untuk akun user. Caranya klik menu user, ini, kemudian klik tombol plus, kemudian klik tombol plus dan lakukan konfigurasi seperti gambar ini. Maksud daripada gambar di atas ini yaitu nama akunnya, contoh nama akunnya Agung dan passwordnya 123 dengan role profilnya sebagai admin ini. Dan lakukan konfigurasi users dengan role kliennya seperti begini. Ini contoh namanya Indi, passwordnya ini, kemudian profilnya klien. Kemudian
Coba koneksi Wi-Fi. Jika disuruh login, maka konfigurasi hotspot tadi telah berhasil. Yang keempat, konfigurasi bandwidth. Jadi, manajemen bandwidth ini merupakan implementasi dari proses mengantrikan data, sehingga fungsi manajemen bandwidth di mikrotik ini disebut dengan istilah queue. Cara melakukan konfigurasi bandwidth pada mikrotik. Yang pertama, masuk ke menu queue. Yang ini menu queue-nya. Kemudian klik tombol plus, yang ini, dan lakukan limitasi bandwidth pada Ether 2, seperti gambar di bawah ini. Pada kolom target dapat dipilih port atau dapat juga diinputkan IP address satu per satu. Ini berdasarkan gambar ini, perangkat yang terhubung pada Ether 2 tidak akan mendapatkan kecepatan upload tidak akan mendapatkan kecepatan uploadnya maksimalnya hanya 1 MB dan kecepatan downloadnya itu hanya maksimalnya hanya 5 MB. Kemudian jika sudah klik apply dan OK, dan lakukan uji coba dengan cara membuka www.speedtest.net dan perhatikan gambar di samping ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada tugas yang saya buat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.